Hiu hiu, cukurukuk, kukru, kukru, empuk ceru, empuk ceru, empuk ceru, kuk, empuk ceru, kuk. Jamila tuh saiki. Wah, jangkrik. Astagfirullah, kainan aku. Aduh. Tasnya ketinggalan, Cuk. Aduh, astagfirullah. Oh, ini ya yang katanya perawat baru itu? Nggih. Oke. Siapa namanya? Fahri. Oke, Dek Fahri. Pakai CH ya, Mbak? Oke. Udah kita langsung ke peran aja ya. Oke. Oh, udah bener nih ya, pilihku ya, perawat baru ya. Berikan Ya, duluan. apa? Langsung aja yuk duduk kita peran di sini. Dek Fahri. Oke, Dek Fahri. Hari ini kamu operasi dengan saya. Kita ada di tim A, ya. Kita ada pasien 3. Ada 1, 2, 3, oke? Nah, nanti karena pagi ini ada formasi lengkap ya, semua tim ada. Jadi kita pegang 2, nanti yang 1 bersama dengan Pak Slamet. Pak Slamet. Iya, Oke. nanti kamu bekerja sama dengan Pak Slamet untuk yang pasien ketiga. Paham? Nah, kita ini mau langsung aja ya ke pasiennya ya, biar jelas ya, karena kita kan udah operan tadi sama Fukaru, ya, sama semua tim juga sudah. Kamu datang terlambat, ya. Langsung aja ya, yuk. Oke, Dek Fahri, ini kita ke pasien 1 dulu ya. Oke, ini pasien pertama kita, ada namanya Pak Pardi. Pak Pardi. Ya, Pak Pardi ini dia gagal ginjal kronik, komplikasi diabetes. Kaki kanan sudah diamputasi, Ya Allah. ada ulkusnya. Nanti tugas Fahri ada ganti balut pagi ini, dan juga kaki kirinya juga ada ulkusnya. Ada yang ditanyain, Dek Fahri? Ini ventilatornya. Ventilatornya nanti tetap pemantauan. Jadi Pak Pardi ini semalam sempat melena ya, nanti dicek lagi. Terus nanti buat terapi-terapinya nanti seperti yang sudah dijelaskan di operan tadi, nanti bekerja sama dengan tim yang lain. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Kalau tidak ada, kita langsung ke pasien 2 ya. Oke. Oke, ini jadi Dek Fahri tadi sudah di pasien pertama Pak Pardi, ini ini pasien 2 ya, Nur Aziza, 18 tahun, ya, pos operasi. Dia ada trauma kepala dan juga abdomen karena kecelakaan. Oh, Ada fraktur di bagian kaki kanan dan juga tulang rusuknya. jangan masuk. Iya. Oh iya. Oh, kecelakaan ya, Mbak. Nah, Dek Fahri, ini khusus keluarga dari Nur Aziza ya. Nanti kamu harus ekstra sabar ya kalau menjelaskan sesuatu tentang terapi-terapi atau obat yang diberikan ke Nur Aziza, karena Kenapa? karena ya keluarga memang agak sedikit rewel, jadi memang kamu harus sedikit sabar gitu. Lewis ya, Sus?
Ya nggak serius juga, namanya keluarga, ibu ya pasti khawatir sama kondisi anaknya yang kecelakaan. Soalnya kecelakaannya tuh lagi samori sama teman-temannya. Oh gitu. Iya, ibunya kan shock kaget. Punya rokok. Ternyata. Oke, Dek Fahri, kita kembali ke sesi dulu ya. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ditutup Ini ya. tadi kan kita udah open ya. Ini nanti sudah ada daftarnya di sini, terapi-terapi apa saja untuk pasien 1, 2, 3. Untuk terapi yang kolaborasi bisa ditanyakan ke Pak Slamet nanti. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas ya, nanti ditanyain. Siap. Kalau tidak ada, saya pamit dulu. Kamu menggantikan tugas saya. Ya, sendirian dong gue. Oke, selamat menjalankan tugas. Hati-hati ya, Mbak. Oke. Oke, tinggal ganti balut sama perawatan yang pasien kedua. Sampun nggih, Pak. Nuwun sewu. Mbak Nur Aziza. Aduh, Mbak Nur Aziza. Ini cuma ya. Udah cantik macam ini kan. Udah ya, Mbak. Pamit dulu. Assalamualaikum. banyak selang kayak gini nyedot-nyedot. Makin pucet juga anak saya, Allah. Ibu-ibu rempong. Berisik amat sih lo di sini. Bener di sekolahin aja lo. Udah ribut juga tua. Rempong pulang dan Baik Ibu, sabar nih. Saya jelaskan, tapi jangan di sini karena pasien masih dapat mendengar. Mari ikut saya ke nurse station. Bentar. Itu kenapa anak saya dipakein kayak gitu? Kok bisa? Kan bisa pakai lewat jarum suntik, pakai lewat infusan kan lebih gampang. Kenapa harus diatur-atur kecepatannya, harus diatur-atur obatnya dulu kayak gitu? Kan jadi makin sakit anak saya, Mas. Bu, sabar Bu. Saya jelasin tapi jangan di sini, jangan keras-keras juga karena banyak pasien dan pasien masih bisa mendengar kalau memang lagi dalam keadaan koma. Mari ikut saya ke nurse station dulu. Ayo, mari ikut saya.
Monggo duduk. Gimana Mas? Sebentar ya, lain kali ibu kalau ke rumah sakit maskernya dipakai biar nggak tertular penyakit sama yang lain. Ya. Nggih. Ini tentang kenapa kok anak ibu itu pakai alat-alat sepanjang itu. Kenapa? Karena traumanya kan cukup serius. Kondisi tubuhnya nggak stabil. Terus dokter itu meresepkan obat, tapi masuknya biar pelan-pelan gitu loh, berkala, nggak cepat masuk dalam dosis yang banyak. Kenapa? Kalau nanti dosisnya banyak sekali masuk, nanti tubuh anak ibu itu nanti jadi kaget, kondisinya malah makin turun, nanti malah overdosis gitu. Makanya pelan-pelan dimasukinya pakai alat yang namanya syring pump gitu. Ya walaupun bunyinya agak berisik, tapi itu buat mengantisipasi biar nggak ada overdosis obat ke ibu, biar obatnya itu bisa diatur masuknya per menit itu berapa mili gitu. Jadi nggak asal-asalan sekali suntik berapa, enggak, itu sudah diatur sedemikian rupa, dihitung gitu. Gitu ya Mas, maaf ya Mas, saya udah marah-marah. Saya itu sayang banget sama anak saya Mas, itu anak kesayangan saya. Maafin saya ya Mas. Ya ibu jangan khawatir. Di sini dokter dan tim medis kesehatan lainnya itu juga mempertimbangkan dengan baik segala apa yang diberikan kepada anak ibu. Untuk lebih jelasnya ya ibu, coba ibu buka QR code ini pakai HP yang jenengan bawa. Oke Mas, ini saya scan. Gini ya Mas caranya. Halo, apa kabar pemirsa? Saya Rizka akan menjelaskan mengenai peraturan mengenai pembatasan obat dan pemberian obat di ICU. Yang pertama adalah pembatasan obat. Di ICU, pengaturan obat sangat penting untuk memastikan pasien menerima perawatan yang tepat dan obat-obatan yang dibutuhkan. Yang pertama mengenai pembatasan obat. Tujuan dari pembatasan obat ini adalah untuk mengendalikan penggunaan obat secara hati-hati dan efektif. Hal ini dilakukan untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Prinsip dari pembatasan obat ini ada 3. Yang pertama adalah protokol pengobatan. Yang kedua, monitoring pasien dan juga kolaborasi dengan tenaga medis lainnya. Untuk protokol pengobatan, protokol ini memastikan bahwa obat yang diberikan adalah sesuai dengan dosisnya. Dan juga monitoring pasien, hal ini untuk memonitor apakah pasien ini sudah merespon obat dan apakah obat ini memiliki aturan dosis yang tepat. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan tenaga medis lainnya. Penting untuk adanya kolaborasi antar dokter, perawat, farmasis dalam mengolah obat-obatan pasien di ICU. Yang kedua adalah pengaturan obat di ICU. Tentunya dari pembatasan obat tersebut bahwa adanya pengaturan yang mengatur dosis pemberian obat terhadap pasien. Tentunya harus ada alat tertentu yang dapat membantu tenaga medis dalam mengatur dosis obat kepada pasien. Yang pertama adalah syring pump, yang kedua adalah infus pump. Syring pump dan infus pump ini membantu untuk yaitu untuk membantu tenaga medis dalam mengatur pemberian atau dosis obat yang telah diresepkan oleh dokter kepada pasien. Selanjutnya kita telah lagi dari obat-obatan ini, ternyata pasien di ICU pasti mendapatkan obat sedasi dan juga obat analgesik. Apa sih obat sedasi itu? Obat sedasi ini adalah obat yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan, kegelisahan, dan aktivitas pasien sehingga memberikan efek relaksasi kepada pasien. Sehingga dengan adanya efek relaksasi ini, pasien dapat beristirahat atau dapat tidur. Yang kedua adalah obat analgesik. Obat analgesik ini adalah obat nyeri atau pereda nyeri. Tentunya pasien di ICU seperti pasien-pasien trauma kepala, trauma abdomen, fraktur, dan juga kanker mengalami nyeri yang cukup hebat atau nyeri kronik. Dan hal ini perlu dibantu dengan adanya pemberian analgesik supaya mengurangi nyeri tersebut. Dengan mengurangi nyeri, maka akan membuat pasien bisa istirahat atau relaksasi atau bisa tidur. Nah, di sini adalah pentingnya tidur itu. Mengapa sih pasien perlu tidur? Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu siklus tidur.
Manusia memiliki siklus tidur atau kita sebut sebagai siklus sirkadian. Apa tuh siklus sirkadian? Dari mana ya, Mas? Dari tadi. Oh, siklus sirkadian ya. Ini saya udah catat di buku saya bacain ya. Agaknya kencang, Mas. Jadi tadi apa pertanyaannya, Mas? Apa itu siklus sirkadian? Oh, siklus sirkadian. Jadi siklus sirkadian itu bisa kita sebut sebagai jam biologis kita. Jam biologis atau biologis internal yang kita sebut dengan ritme sirkadian. Jam biologis ini tuh fungsinya sebagai mekanisme internal untuk membantu mengatur ritme tubuh kita. Dan siklus sirkadian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor cahaya. Yang kedua itu faktor aktivitas fisik. Berarti berapa? Tiga itu makanan dan juga kebiasaan hidup. Itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang kayak bunyi-bunyi dan juga suhu juga begitu, Mas. Itu. Terus apa hubungannya sama pasien di ICU? Hubungannya, Mas, aduh banyak hubungannya, Mas. Nih saya bacain lagi nih ya. Kenapa sih siklus sirkadian itu penting untuk pasien ICU? Jadi hubungannya itu pertama untuk kualitas tidurnya. Yang kedua itu untuk pemulihan fisiknya. Jadi tuh kalau siklus sirkadiannya terjaga, metabolismenya bagus, akhirnya jadi cepat sembuh tuh pasiennya. Yang ketiga itu fungsi kognitifnya. Yang keempat adalah pengaturan pemberian obatnya. Jadi itu beberapa obat yang diberikan oleh pasien ICU kepada pasien ICU maksud saya dapat memiliki efek yang bervariasi tergantung dengan waktu pemberiannya. Nah, memperhatikan siklus sirkadian pasien dapat membantu menentukan waktu yang tepat untuk pemberian obat tertentu sehingga meningkatkan efektivitas dan mengurangi risiko dari obat itu. Begitu. Penting berarti. Penting sekali. Jadi penting sekali ya pengaruh antara obat dan juga tidur pasien di ICU. Kok hilang? Jadi itu ya pemirsa, keterkaitan antara pemberian obat, batasan obat, pengaturan obat, dan juga hubungannya dengan tidur pasien di ICU. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. QQ